Halo, selamat datang di seri tutorial pembuatan game first person shooter dengan saya, Erik Xavier Hermawan, Eskom, Mkom. Seri tutorial ini akan mengajarkan proses pembuatan game first person shooter atau FPS menggunakan game engine Unity. Berikut adalah penjelasan outcome dari pembelajaran yang akan kita ikuti. Mari segera kita mulai. Ya, jadi first person shooter. Gamenya itu terdiri dari sudut pandang first person. Berarti sudut pandang player tuh langsung seperti dalam gamenya itu ya, mengikuti posisi mata playernya, posisi mata karakter. Nah, jadi player akan mengikuti kameranya, dan karena ini game shooter, kita memberikan mekanik untuk menembak ya. Jadi player punya senapan dan akan menggunakan ray casting ya. Jadi kayak menarik garis jika dari senapan mengenai target ya. Untuk gameplaynya akan berupa enemy wave ya. Jadi player ditaruh di suatu arena dan akan ada wave yang beberapa enemy yang player harus tembak mati. Ini di scene-nya saya sudah siapkan player object ya. Jadi ini objek player kita. Dalamnya ada berapa komponen. Ini script character controller yang akan kita bahas detailnya sebentar. Dan ini ada karakter controller. Ini adalah sebagai represent body player ya. Jadi badan playernya itu suatu solid object yang nanti akan ada fisikanya ya, untuk loncat lah, untuk bergerak, untuk kena serang, itu representasi fisiknya. Dan untuk solid objeknya kita menggunakan kapsul. Karena ini kan sudut pandang player itu tidak akan melihat badannya sendiri. Jadi cukup objek kapsul aja yang simpel ya, tidak perlu mendetail. Dan ini main kamera. Main kamera ini adalah sebagai sudut pandangnya player ya, yang jadi kamera ini akan mengikuti gerak-gerik mouse-nya, di mana setiap input player diatur oleh script. Notice ini ya, player kamera dimasukkan, player kamera variabelnya dimasukkan main kameranya kita. Berarti ini akan mengarahkan ke script ini akan mengatur main kamera. Oke, kita langsung lihat scriptnya saja. Jadi ini script karakter controller ya. Dalam kelas ini pertama kita punya ini variabel ya. Variabel ini yang akan mengatur gerak-gerak badan player kita. Terus speed, jump, gravity ya untuk physics-nya ya. Dan direction. Ini start method kita, di mana start method akan dijalankan saat game baru mulai. Jadi ini untuk menginisialisasi variables ya. Ini di mana kita menarik komponen karakter controller kita, dan ini rotation di mana kita menginitialize position awal player ya, arah pandangnya. Nah, ini function update. Ini function ini akan dijalankan setiap frame by frame ya, selama gamenya berjalan ya. Jadi ini untuk anggapnya untuk menerima input dari player. Jadi di sini
ada jika karakternya sedang berdiri di tanah, di lantainya, lantai arena, akan kita atur code ini. Ini code untuk menerima input ya nih, input get access itu untuk menerima input dari keyboard yang sudah dari Unity udah di-mapping ke WASD ya untuk maju mundur kanan kiri. Bisa WASD atau, eee, panah buttons kita ya atas bawah kanan kirinya. Ini kita hitung kecepatannya untuk, gerakan inputnya dan juga kita ada jump button. By default juga Unity sudah memberi mapping ya button jump itu ke spasi dan ini akan menggerakkan Y position player-nya. Di sini kita apply ya untuk character controller move. Jadi kita menggerakkan player menurut direction dan agar gerakannya smooth gitu ya, kita menggunakan delta time. Iya, jika kita tidak gunakan delta time maka gerakannya akan, patah-patah, loncat-loncat gitu ya. Jadi kita butuh delta time untuk menghaluskannya. Dan ini untuk mengatur kamera rotation. Ini ada kondisinya if player can move ya. Jadi can move itu seperti kayak playernya masih, hidup, masih aktif dalam arena, dan kita menerima input mouse-nya ya, posisi X-Y-nya dari mouse, kita memberikan batas sudut untuk menengok si player, dan kita mengubah gerakan, arah kameranya selama setiap momen ya, setiap frame by frame ya, selama game berjalan. Oke, jadi dari player ini kita masukkan scriptnya, main kamera, juga ini posisinya sebagai child-nya player, kita bisa drag and drop ke player kamera. Dan ini damage receiver akan, kita bahas belakangan ya nanti untuk kalau kita udah membahas, buat battle-nya ya, menyerang-menyerangnya. Tapi dengan yang barusan itu dengan karakter controller kita sudah memiliki, karakter yang bisa bergerak ya di 3D space dengan WASD. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tutorial development first person shooter kali ini. Berikut terdapat link untuk resource yang digunakan dalam pelatihan ini. Sampai jumpa lagi di video pelatihan selanjutnya. Selamat mencoba.